Subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis yang bersumber dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sangat penting untuk diketahui berkaitan dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk namanya takallub. Nah, takallub itu artinya mengatakan atau melakukan sesuatu di luar kapasitas, di luar kemampuan, di luar pengetahuannya, memaksakan diri melakukan, mengatakan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam urusan agama, ilmu agama, ataupun dalam urusan ilmu umum, ataupun dalam urusan dunia, sesuatu yang dia tidak berilmu tentang itu atau bukan kapasitasnya untuk melakukan itu, lalu dia lakukan, ini dilarang. Namanya itu disebut dengan takallub. Nah, diriwayatkan an Masruqin qal, Masruq mengatakan, dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kami pernah masuk menjumpai seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sahabat yang paling berilmu dan banyak diamalkan apa yang diriwayatkan atau dikatakan oleh beliau. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man alima syai'an falyaqul bihi. Siapa yang mengetahui sesuatu, ilmu, falyaqul bihi, maka katakanlah ilmu itu. Nah, jadi ini perintah untuk mengatakan, menyampaikan ilmu yang diketahui. Nah, wa man lam yakun, tapi siapa yang tidak mengetahui, wa man lam ya'lam, maka falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang tidak mengetahui hakikat sesuatu atau hanya tahu kulit-kulitnya, ya usah ngomong. Tapi katakanlah Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Fa inna minal ilmi ayyakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena sesungguhnya termasuk orang yang berilmu atau termasuk daripada ilmu itu sendiri adalah seseorang mengatakan apa yang tidak dia ketahui dengan mengatakan Allahu a'lam. Itu dikatakan begitu. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, jangan mengatakan tahu atau jangan mengada-ngada. Nah, tapi katakanlah Allahu a'lam kalau belum benar-benar mengetahui dengan ilmunya. Nah, qala Allah Ta'ala li nabiyhi, karena Allah Ta'ala berkata kepada nabinya dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Rawahul Bukhari. Dalam Al-Qur'an Allah berkata kepada nabinya, katakan Muhammad, aku tidak meminta upah alaihi, atas dakwah yang aku sampaikan kepada kalian. Artinya ilmu yang aku sampaikan kepada kalian, Al-Quran, hadis-hadis beliau mengajak kepada beriman kepada Allah, sama sekali aku tidak meminta upah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku sama sekali tidak memaksa-maksakan, tidak memaksakan diri menyampaikan sesuatu yang tidak aku ketahui. Apa adanya diberikan, disampaikan, diperintahkan oleh Allah,
Itu saja yang aku sampaikan. Tidak lebih daripada itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Bagaimana penjelasannya? Status hadis ini dari sisi sanad dia sahih. Dari sisi penyandaran, karena hadis itu dilihat dari sumber penyandarannya. Nah, dalam ilmu hadis, hadis itu ada yang disandarkan kepada Allah. Itu namanya hadis kudusi. Kalau dikatakan oleh Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, tapi bukan ayat, tapi hadis, maka itu namanya hadis kursi. Penyandarannya kepada Allah. Maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Rasulullah. Itu namanya hadis kursi. Kalau penyandarannya atau sumbernya dari Rasulullah, itu namanya hadis Nabi, hadis Nabawi, atau hadis marfu. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Artinya bersumber dari Nabi. Kalau sumbernya dari sahabat, sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, dia perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, itu namanya hadis mauquf. Juga dikatakan hadis. Kalau sumber penyandarannya dari tabi'in, tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat, beriman dan mati dalam keadaan Islam, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Itu namanya tabi'in. Walaupun hidupnya semasa dengan Nabi, tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia adalah tabi'in. Contoh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sering kita dengar kisahnya, seseorang yang menggendong ibunya naik haji dari Yaman ke Mekah, menggendong ibunya. Dia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah. Dia datang untuk menjumpai Nabi dan sudah sampai di rumah Nabi, tapi saat itu Rasulullah tak ada dan tak jadi bertemu dengan Nabi. Seumur hidupnya tak pernah berjumpa dengan Nabi. Walaupun sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa, maka dia adalah seorang tabi'in. Dan Rasul pun menyuruh Umar bin Khattab untuk minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Nah, hadis ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Berarti dia adalah hadis mauquf. Kalau sandaran kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Kalau sahabat mauquf. Ini adalah hadis mauquf. Nah, hadis mauquf itu ada kalanya disamakan hukumnya dengan hadis yang bersumber dari Nabi dengan beberapa ketentuan. Nah, yang jelas ini merupakan hadis mauquf, bisa menjadi sumber, bisa menjadi dalil dengan catatan atau persyaratan tertentu. Nah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai sekalian manusia, siapa yang mengetahui tentang sesuatu, katakanlah. Nah, dan siapa yang tidak mengetahui tentang sesuatu, jangan katakan. Ini perintah kepada setiap orang yang memiliki ilmu untuk mengatakan, menyampaikan ilmu yang dia miliki, minimal saat ilmu itu diminta. Siapa yang saat dia diminta menyampaikan ilmu dan dia tidak menyampaikannya dan menyembunyikannya, maka akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Siapapun itu, baik dalam ilmu agama ataupun dalam ilmu umum, ilmu dunia. Nah, ini tidak dibedakan. Yang jelas kalau memiliki ilmu, sampaikan kalau diminta. Kalau tidak diminta, nah berarti tidak ada tuntutan untuk menyampaikannya. Bahkan itu juga bisa dikatakan hal-hal yang mungkin sia-sia. Nah, dalam persoalan sehari-hari, kehidupan sosial juga seperti itu. Apapun yang kita ketahui dibutuhkan. Walaupun atau mungkin orang tidak meminta, tapi kita yakin itu dibutuhkan orang, maka jangan didiamkan. Walaupun punya risiko yang berat. Karena berkata benar pada zaman sekarang itu bisa berisiko berat. Nah, oleh karena itu, ini ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu. Tidak
tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tapi kalau memang tidak tahu, maka jangan katakan atau menjawab sesuai dengan akal terhadap ilmu. Betapa banyak orang sekarang, diantaranya di kalangan para dai, ataupun sampai kepada orang-orang yang nongki-nongki di warung kopi, ketika berdiskusi itu mudah saja berbicara tentang masalah agama. Ini bid'ah, ini sesuai dengan sunnah, padahal dia tidak berilmu dengan itu. Dia tidak pernah belajar ilmu hadis, tidak pernah belajar mendalami ayat Al-Quran secara hadis. Nah, hanya ikut pengajian sekali dua kali, lalu mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, ini begini. Nah, itu tak boleh. Kalau mau mengatakan juga, katakan menurut Ustadz ini begini, menurut ulama ini begini yang saya dengar. Nah, kalau sudah tidak tahu jangan lanjutkan lagi, karena ini bisa berbahaya, bisa mempengaruhi orang, bisa mendatangkan fitnah. Walaupun itu mengatakan hadis Nabi, itu lebih bahaya lagi. Sekarang banyak orang yang mengatakan dalam pengajian-pengajian di media sosial begitu mudah mengklaim menurut sunnah begini, padahal itu dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu bisa jatuh kepada kebohongan. Dalam suatu masalah itu sunnahnya mungkin lebih dari satu, lalu dia klaim, dia katakan menurut sunnahnya begini, padahal ada lagi sunnah yang lain tentang itu. Itu tak boleh. Seharusnya menurut pendapat yang saya ikuti, menurut ulama yang saya ikuti, perkara ini begini. Itu baru betul, baru benar. Tapi kalau dia mengklaim sunnahnya begini, padahal itu masalah dipersisikan, nah itu salah, itu kebohongan. Saya sering berikan contoh, ada seorang ustadz di media sosial ketika ditanya oleh jemaahnya, malah hadisnya ada. Dia katakan ada seseorang, Ustadz, ada seseorang yang bertanya bagaimana yang harus dilakukan oleh seseorang ketika waktu Jumat dia terlambat masuk masjid, khatib sudah berkhutbah. Itu pertanyaannya. Kata sang Ustadz, menurut sunnah sholat dia 2 rakaat. Karena ada hadis Nabi dari Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik ini seorang sahabat yang jauh tempat tinggalnya, orang yang belum dikenal saat itu. Dia masuk ke dalam masjid, langsung dia duduk. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Sulaik, sholatlah dulu. Terlambat, Rasul perintahkan sholat 2 rakaat, maka sholatlah Sulaik. Hadisnya sahih. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat orang yang terlambat masuk masjid pada waktu Jumat, maka dianjurkan dia sholat 2 rakaat. Lalu sang ustadz ini mengatakan berdasarkan sunnah, maka orang yang terlambat seperti itu sunnahnya sholat dulu. Padahal ada hadis lain. Dalam hadis lain ada seorang sahabat juga terlambat masuk ke dalam masjid pada waktu Jumat. Dia melihat di depan ada tempat yang kosong, lalu dia pergi ke depan melangkahi pundak-pundak sahabat. Dia duduk di depan itu. Rasul mengatakan, duduk kamu di situ, duduk. Kamu sudah mengganggu orang lain. Faqad azaita, duduk di situ. Dalam hadis Sulaik, Rasul memerintahkan sholat 2 rakaat. Dalam hadis yang ini, Rasul perintahkan duduk di situ, tidak menyuruh sholat. Sehingga Imam Malik berpendapat, kalau orang yang terlambat masuk masjid saat khatib sudah berkhutbah pada waktu Jumat, sunnahnya adalah duduk, tidak sholat. Juga berdasarkan hadis. Yang menyuruh sholat juga berdasarkan hadis. Lalu kalau mengklaim inilah yang sunnah, sholat dulu, itu tidak betul. Tapi harusnya menurut pendapat ulama yang saya pahami berdasarkan sunnah Nabi, seperti Imam Syafi'i, dianjurkan sholat. Jangan mengklaim satu-satunya itu yang benar, karena ada hadis yang lain. Nah, itu tidak ilmiah, tidak betul. Kita khawatir hal yang seperti ini dalam persoalan-persoalan yang berselisihkan oleh para ulama, mengklaim itu satu-satunya berdasarkan sunnah, itu bagian daripada kebohongan. Karena tidak sama
Sunnah dengan pemahaman terhadap sunnah itu beda. Sunnahnya satu sudah tetap baku, pemahamannya berbeda. Kalau pemahaman kita katakan pemahaman. Menurut pemahaman ulama yang saya ikuti begini. Jangan langsung mengklaim menurut sunnah begini. Itu bisa jatuh kepada kebohongan karena persoalan itu diperselisihkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita tidak tahu tentang suatu ilmu, jangan memaksakan diri untuk menjawab atau mengada-ngada, itu dilarang. Karena semua perkataan, perbuatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ayat tadi Allah perintahkan kepada nabinya, katakan Muhammad, saya tidak minta upah sama sekali dari dakwah yang saya sampaikan. Itu artinya untuk apa mengada-ngada? Untuk apa mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, juga tidak ada upahnya. Cukup apa yang Allah sampaikan itu saja. Jangan mengada-ngada. Kalau begitu secara mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang suka berbicara mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu, berarti dia menginginkan imbalan selain daripada keredaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga berhati-hati. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, satu hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.